Halo guys, kembali lagi dengan saya Kali Masada dari Akademi Kripto. Di video kali ini kita akan membongkar rahasia bandar kripto. Sebenarnya sebelum kita membongkar rahasia bandar kripto, kita pelajari dulu apa sih bandar ya. Jadi mungkin ketika teman-teman mendengar kata quotes on quotes ya bandar, ini selalu terafiliasi dengan hal yang negatif seperti perjudian atau hal-hal lain yang ilegal secara hukum. Namun tahu nggak tahu di kripto itu juga ada bandar, di mana di dalam saham itu banyak sekali ya yang mengkaji ilmu bandarmologi. Di kripto pun itu juga ada bandarnya. Jadi bandar di kripto ini disebut juga dengan smart money. Oke, smart money adalah pihak yang dari katanya itu adalah smart ya, pinter ya. Itu adalah mereka yang berasal dari central bank ya, trading firm, venture capital atau berbagai institusi keuangan lain yang memang mereka memiliki tendensi untuk bisa menggerakkan harga. Karena besarannya size trading yang mereka memiliki kecenderungan untuk bisa menggerakkan tren harga sesuai dengan yang mereka inginkan. Sehingga para smart money ini selalu kita asumsikan ya sebagai quotes on quotes ini adalah paus ya atau istilahnya whales. Kenapa? Karena mereka memang bisa menggerakkan harga. Mereka bisa shaping the trend. Itulah kenapa ketika smart money ini masuk ke market ya, misalkan market ini kan liquidity ya, liquid. Ini seperti air ya. Ketika paus besar masuk itu selalu ada gelombang air yang besar. Sementara kita para retail ini kita adalah ikan kecil ya. Ketika ikan kecil bergerak di air itu tidak memberikan efek sama sekali. Sehingga kita yang paling baik itu adalah memfollow ya, mengikuti apa yang dilakukan oleh para pemain besar ini dan berharap kita tidak dimakan. Karena itu ada istilah ya, smart people ya, follow smart money. Karena tidak ada untungnya kita melawan tren suatu pergerakan harga, yang mana ketika kita melawan tren yang kita peroleh itu adalah kerugian. Jadi kita harus mengikuti apa yang dilakukan oleh para smart money ini. Lalu gimana cara memahami pikiran dari smart money? Di sini kita akan menjelaskan bahwa pertama, smart money itu bekerja terbalik dengan para retail investor. Jadi cara pikir mereka itu sangat berbeda dengan cara pikir kita. Di mana dua komponen emosi utama yang ada di market itu adalah rasa fear dan juga rasa greed. Fear ini adalah ketakutan, sementara greed ini adalah rasa serakah. Jadi kita sebagai investor ini cenderung memiliki greed ya, nafsu ketika harga ini naik. Tapi kalau turun kita ini takut. Itulah yang dimanfaatkan oleh para smart money. Jadi smart money ini ketika retail ini takut, mereka ini melakukan pembelian sebanyak-banyaknya. Dan ketika kita greedy ya, mereka ini udah mulai takut ya, mulai ngerem pembeliannya. Itulah mengapa ketika teman-teman lihat di akhir 2022 ya, ketika harga Bitcoin itu ada di range 15.000, semua retail investor ini bilang ya, calling lower ya, ke 13.000, ke 10.000 ya, bahkan ada yang calling ke 5.000 bahkan 3.000. Dan disitulah ya para smart money ketika ada ketakutan yang ekstrim, mereka step up, mereka melakukan pembelian dalam jumlah yang besar. Jadi pembelian ketika harga ini sudah bottom out ya atau jenuh turun, ini disebut juga dengan akumulasi. Jadi proses akumulasi itu adalah proses di mana para smart money ini melakukan pembelian dalam jumlah yang besar untuk mengisi position sizes yang mereka miliki ketika ada keadaan extreme fear di market. Baru setelah mereka cukup melakukan pembelian, harga baru akan bergerak naik. Jadi ketika mereka melakukan akumulasi ini mereka sangat silent, so quiet. Mereka tidak keluar-keluar ke media, tidak membuat suatu press conference bahwa mereka membeli suatu aset tertentu. Aksi senyap, gerakan senyap, beli ketika semua orang takut. Baru setelah mereka quotes on quotes ya udah punya cukup barang, sudah melakukan pembelian yang cukup, baru harga bisa bergerak naik dari range akumulasi. Dan kenaikan harga keluar dari range akumulasi itu disebut juga dengan fase ekspansi. Jadi fase ekspansi itu merupakan fase di mana market mulai shaping up, sudah siap membentuk suatu tren baru setelah para smart money ini sudah cukup melakukan akumulasi. Dan disinilah baru para smart money ini melakukan quotes on quotes ya, keluar ke media bahwa mereka ini udah membeli suatu aset tertentu, yang mana itu akan create hype, itu akan create FOMO, dan kita akan masuk ke fase partisipasi publik. Baru setelah itu para smart money ini mulai melakukan penjualan secara pelan-pelan. Jadi mereka mereverse engineer apa yang ada di pikiran para retail ini dan melakukan yang sebaliknya. Cara kedua yang dilakukan smart money selain memanipulasi emosi dari para retail, mereka sangat pintar melakukan manipulasi chart. Jadi harga yang teman-teman lihat setiap hari di chart itu mereka juga memiliki kemampuan untuk melakukan manipulasi, di mana
mereka bisa menjebak market participant untuk mengira harga ini akan bergerak ke arah tertentu setelah menembus titik penting tertentu yang mana ternyata itu benar-benar berbeda dengan ekspektasi retail. Misalkan para retail membeli di area pembelian atau support, itu seakan-akan harga dibuat bergerak dulu turun ya, sehingga pembeli di support ini mereka ketakutan dan mereka melakukan cut loss. Namun apa yang terjadi justru harga V-shape recovery dan naik ke atas. Begitu juga ketika harga ini ada di area jual ya, ini harga dibuat naik dulu, seakan-akan harga akan terus naik ke atas dan apa yang terjadi, harga dibanting ke bawah dan terjadi penjualan yang sangat besar. Ini persis seperti yang terjadi di market Bitcoin ketika di akhir 2021 ya, ketika Bitcoin membuat new all time high. Apa yang dilakukan oleh para retail, mereka membeli di sana dengan harapan ini akan terus naik karena sudah menembus titik all time high-nya. Namun apa yang terjadi ya, terjadi suatu deviasi dan harga kembali back to range dan justru yang kita dapatkan bear market selama tahun 2022. Jadi itu yang dilakukan oleh smart money, memanipulasi emosi dan juga memanipulasi harga melalui chart. Jadi di sini ketika teman-teman pengen belajar lebih jauh mengenai smart money, kita baru aja rilis ya buku Crypto Smart Money atau CSM yang bisa teman-teman dapatkan di berbagai marketplace yang tersedia. Oke, saya Kali Masada dari Akademi Kripto. Sampai berjumpa di video selanjutnya.